Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu analisa yang amat menarik, yang semacam kolom begitu, yang kira-kira penganalis ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yang menganalisa tentang capres-cawapres, ya. Siapa yang punya peluang untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, inilah saudara sekalian, saudara pengamat, kita ambil sebuah kolom, ya, semacam artikel dari pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid, seorang wartawan senior dan penulis produktif, saudara sekalian, yang dimuat di Demokrasi Go ID Agustus 7 Juli 2023. Kalau sekalian, dia mengatakan bahwa Anies yang paling berpeluang menjadi pemenang Pilpres 2024 yang akan datang. Apa alasannya, saudara sekalian? Tentu nanti kita sampaikan, bacakan tulisan ini kepada kita semua, sehingga kita secara sistematik kita mengerti apa alasan-alasan dan fakta-fakta yang dia ingin ungkapkan atau dia ingin explore di dalam tulisan tersebut. Baiklah kawan-kawan sekalian, menjadi obrolan cukup sering di kalangan aktivis politik berbasis sejumlah survei, tidak semuanya dipublisir, bahwa Anies berpeluang besar untuk menang, baik itu obrolan para pendukung Anies maupun obrolan mereka yang berada di kubu lawan Anies Baswedan. Setidaknya sudah pernah ada 2 lembaga riset melakukan survei Pilpres. 2 lembaga survei yang tidak diragukan kredibilitasnya itu tidak biasa jualan sebagai konsultan politik sebagaimana umumnya lembaga-lembaga survei yang lain. Lembaga survei ini kredibel. Hasilnya head to head dengan siapapun Anies menang. Ini kelihatannya dulu ada 2, ya, Litbang Kompas sama CSIS, ya. Itu mengatakan dengan siapapun head to head Anies pasti menangkan Pilpres yang akan datang. Anies, apakah beliau penulis ini sependapat dengan kita bahwa yang dimaksud itu adalah lembaga CSIS atau Litbang Kompas yang pernah kita baca pada akhir tahun yang lalu, dipublisir pada akhir tahun yang lalu, ataukah memang yang dia maksud lembaga survei yang lain? Anies berpeluang besar menang. Ini kesimpulan survei. Bagaimana menjelaskannya? Bukankah saat ini dalam banyak survei posisi Anies Baswedan berada di urutan ketiga, di bawah Prabowo dan Ganjar? Tidak hanya survei lokal, lembaga survei Australia juga menempatkan Anies di urutan ketiga, selisihnya 6-7 angka. Tapi jangan lupa saudara sekalian, walaupun ini analisa dia, tetapi kita tambahkan hampir semua polling, termasuk polling yang dilakukan oleh orang Ganjar sendiri, Iwan Fals, ya, yang melibatkan ratusan ribu voters, ya, di ILC 5 kali polling cuma 1 kali Anies kalah, ya. Semuanya 4 kalinya dimenangkan oleh Anies. Kemudian misalnya di media-media mainstream juga melakukan polling, termasuk CNBC, Anies memenangkan itu semua dengan angka yang sangat besar, termasuk dari Profesor Refli Harun, ya, podcast Profesor Harun, Faisal Akbar, dan semuanya Anies yang memenangkan itu. Nah, jadi ada preferensi lain lah kira-kira seperti itu. Anies nomor urut 3, ini hasil survei. Dalam posisi nomor 3 atau bontot, kenapa Anies masih ditakuti? Jawabnya, karena survei dilakukan sekarang sementara Pilpres masih 6 bulan lagi. Di 6 bulan ke depan, situasi politik akan banyak perubahan dan akan mengalami eskalasi yang dinamis. Banyak variabel yang belum muncul hari ini dan akan muncul belakangan, terutama pasca pendaftaran Pilpres bulan Oktober nanti. Kenapa survei saat ini Anies di urutan ketiga, paling bawah di antara Prabowo dan Ganjar? Adakah peluang Anies untuk menyalip kandidat lainnya? Ini penjelasannya. Pertama,
masih banyak yang ragu apakah Anies bisa nyalon atau tidak. Banyak orang, terutama di kalangan elit politik, yang begitu yakin Anies tidak mendapat tiket nyapres. Asumsi ini mempengaruhi dukungan kepada Anies. Di sisi lain, jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan, undecided voter, masih cukup besar, sementara die-hard, pemilih fanatik, sangat kecil. Artinya alih dukungan swing voters dari lawan ke Anies masih sangat besar peluangnya. Dengan didaftarkannya Anies nanti di Pilpres, ini memastikan Anies maju dan berpotensi mengubah peta elektabilitas. Kedua, penguasa yang dianggap sebagai penjegal Anies saat ini masih lumayan besar pengaruhnya setelah pendaftaran Capres Oktober nanti. Penguasa akan segera dilupakan dan ditinggalkan pemilih. Dengan sendirinya akan berkurang pengaruhnya. Saat itu rakyat akan fokus kepada capres yang muncul, terutama Anies yang dianggap memiliki kemampuan komunikasi publik yang lebih baik daripada capres yang lain. Ketiga, karena rakyat fokus pada capres, maka panggung untuk para capres akan lebih banyak. Di sini adu gagasan, bahkan rekam jejak dan prestasi capres akan mendapat ruang untuk dikomunikasikan ke publik. Dan Anies punya rekam jejak yang lebih clear dan jelas dari capres lainnya. Begitu juga soal gagasan. Anies memiliki keunggulan dalam mengkomunikasikannya ke publik. Ini akan menjadi strategi unggulan Anies yang diandalkan untuk mampu menghipnotis publik. Keempat, setelah pendaftaran capres akan ada logistik yang masuk. Mayoritas donatur menaruh sumbangannya di semua keranjang pasangan capres-cawapres. Dengan logistik ini, mesin relawan Anies yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih militan dari capres lain akan dapat secara masif untuk bergerak, mengimbangi logistik yang saat ini berlimpah di capres yang lain. Kelima, ada 5 kali debat pasangan capres-cawapres. Silakan Anda menilai debat yang diikuti para capres, kira-kira siapa yang lebih mampu mempengaruhi publik. Anda pasti akan mengatakan bahwa Anies pemenangnya. Dan di debat ini, hampir semua rakyat dari segala lapisan akan menonton debat. Ini akan memberi pengaruh yang sangat besar. Memang faktor kecurigaan dan money politics akan selalu ada di Pilpres dan punya pengaruh. Tapi karena tidak ada incumbent atau petahana, kecurangan dan money politics akan relatif bisa diminimalisir pengaruhnya. Pengaruh yang paling besar dan ini akan menjadi variabel penentu dalam Pilpres adalah performa pasangan capres-cawapresnya. Terutama capres. Mereka akan head to head dan fokus pemilih akan diarahkan kepada para capres-cawapres. Di sini Anies Baswedan punya performa di atas yang lain. Inilah yang membuka peluang Anies Baswedan untuk menang. Jadi masuk akal jika pihak lawan banyak yang takut karena Anies peluangnya cukup besar untuk memenangi Pilpres 2024 yang akan datang. Itulah kawan-kawan sekalian, satu uraian menarik, analisa menarik dari seorang pengamat politik, juga seorang wartawan senior, Tony Rashid, yang beberapa tulisannya juga kita pernah kutip dan kita sampaikan di channel kita, YouTube channel kita di beberapa waktu lalu. Dan apa yang disampaikan, dikonstruksikan oleh Tony Rashid sangat sistematik dan masuk akal. Dan hari-hari ini kita sudah saksikan bahwa pergerakan-pergerakan dan dukungan pergerakan terhadap Anies begitu masif, mulai ibarat gelombang. Tiap hari ada deklarasi di mana-mana di seluruh Indonesia. Di Sumatera bergerak, di Kalimantan bergerak, di Jawa masif bergerak, di Sulawesi juga begitu, di Maluku, di Papua, di NTB dan lain sebagainya. Ini tanda yang sementara di pihak yang lain, Ganjar mau Prabowo, mereka masih adem-ayem dalam pengertian kan relawan Ganjar Prabowo kan relawan yang pragmatis, kata seorang pengamat dalam satu berita yang dimuat dalam tulisan, dibandingkan dengan relawan Anies yang mereka mau berkorban sendiri untuk melakukan perubahan terhadap negeri ini, dan negeri ini tidak boleh seperti saat ini, dan mereka tidak ingin capresnya mewarisi
kondisi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Prabowo maupun Ganjar Pranowo, yang ingin apa bila mereka terpilih maka mereka menjalankan apa saja yang dilakukan oleh Jokowi, termasuk utang piutang, ya, utang yang semakin menumpuk, banyak masalah, harga bahan pokok makin meningkat, impor impor tenaga kerja dari luar China, ya, dan terutama dari Tiongkok dan lain sebagainya, itu akan dilanjutkan terus menerus, termasuk janji-janji yang tidak ditepati. Karena itu mereka, terutama pendukung yang tidak ingin situasi sekarang ini diadopsi atau dilaksanakan sepenuhnya, seluruhnya apa yang dilakukan oleh Jokowi ini, mereka ingin berubah. Harga murah, tenaga kerja tersedia, daya beli ada, dan sebagainya. Mereka menginginkan tuh pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan dan kesehatan yang bagus dan lain-lain sebagainya. Itulah yang mereka berjuang, mereka mempertaruhkan segalanya untuk memberi dukungan terhadap Anies. Mereka percaya terhadap koalisi perubahan ini. Berbeda dengan yang lain, buktinya ya, ketika Ganjar datang di Bogor, ternyata ada yang bicara mereka dibayar 100 ribu untuk datang ke acaranya Ganjar dan lain-lain sebagainya. Kalau Anies tidak begitu, relawan Anies mereka tidak harus menunggu proposal atau mengajukan proposal ke bohir-bohir tertentu yang membackup capres-capres itu, tetapi kalau di Anies tidak. Oleh karena itu kita benarkan analisa yang dilakukan Tony Rashid ini, ada beberapa hal yang benar, tapi dia berdasarkan analisa lembaga survei yang sementara lembaga survei yang dia kutip ini sudah menjadi tim suksesnya orang-orang yang di sana, tetapi dia anggap itu benarlah adanya, walaupun itu sebetulnya tidak benar, ya, dia berdasarkan itu. Nah, saudara sekalian, itulah kira-kira sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa peluang terbesar dari pemenang Pilpres akan datang adalah Anies Rashid Baswedan, dengan dukungan relawan yang tulus, relawan yang fanatik luar biasa, dan dukungan para ulama-ulama habaib dan lain sebagainya, melihat Anies adalah sosok yang paling tepat merepresentasikan seorang pemimpin muslim di negara yang amat mayoritas muslim dan terbesar di dunia seperti Indonesia ini. Demikianlah kawan-kawan sekalian, saya berharap sebelum Anda menutup video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.